Salam saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial atau biasa disebut Homo homini socius. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan keberadaan orang lain. Dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan keberadaan orang lain ternyata semakin berkembang. Kalau dahulu mungkin hanya membutuhkan orang-orang dari satu suku tertentu atau ras tertentu atau agama tertentu atau kelompok sosial yang eksklusif, tidak perlu membaur dengan dunia luar. Tapi globalisasi yang didukung oleh modernisasi dengan adanya penemuan-penemuan yang luar biasa, perkembangan teknologi transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya, akhirnya manusia yang dahulu mengelompok dalam komunitas-komunitas tertentu sekarang berbaur satu sama lain, baik dari latar belakang agama yang berbeda, ras berbeda, suku berbeda, bahkan peran-peran sosial yang berbeda. Ini adalah satu berkat yang luar biasa yang Tuhan perkenankan terjadi di dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena itu saat ini saya tertarik membahas satu topik dengan judul Karya Allah dalam Kepelbagaian. Bersama saya Pendeta Manahan Siombing di channel YouTube saya Ombing Manahan Channel atau HMC. Kita bahas terlebih dahulu pengertian atau sebenarnya sinonim dari kata kepelbagaian yang dimaksud dalam judul. Kepelbagaian itu sama dengan keragaman atau keberagaman atau keanekaragaman atau juga kemajemukan. Istilah yang lebih populer sekarang adalah kepluralisan. Jadi dengan kata lain, kepelbagaian yang dimaksud di dalam judul itu menunjuk kepada satu komunitas yang terdiri dari berbagai macam latar belakang. Saudara, kepelbagaian yang umum kita lihat terjadi di tengah-tengah masyarakat global sekarang ini, selain kepelbagaian agama, adalah kepelbagaian ras, kepelbagaian etnis, dan kepelbagaian gender. Kita lihat terlebih dahulu kepelbagaian ras. Apa sih yang disebut dengan ras itu? Ras adalah konsep pengkategorian manusia berdasar ciri fisik, anatomi tubuh, warna kulit, rambut, dan lain sebagainya. Saudara, di tengah-tengah manusia modern sebenarnya konsep ras ini dicetuskan oleh bangsa Eropa untuk membenarkan tindakan-tindakan mereka melakukan praktek perbudakan, khususnya setelah terjadi revolusi industri di Eropa dengan ditemukannya mesin uap. Kemudian bangsa Eropa berlomba-lomba mencari belahan-belahan dunia lain. Dan ternyata di dalam penjelajahan mereka bertemu dengan orang-orang yang memiliki ciri fisik berbeda dengan mereka. Akhirnya
tahun 1735 melalui Carolus Linnaeus yang kita kenal juga sebagai Bapak Taksonomi Geologi, dikelompokkanlah manusia itu ke dalam beberapa ras, dan ketika manusia dikelompokkan berdasar ras-ras tertentu, kemudian diberikan identifikasi tentang ciri-ciri mereka, baik itu kemampuan, perilaku, moral, dan pencirian ini ternyata tendensius banget. Mereka ingin orang-orang yang punya ras berbeda dengan Eropa melihat orang-orang yang berasal dari ras Eropa itu adalah orang-orang yang berasal dari ras yang lebih tinggi. Sehingga dengan demikian ras lain di luar mereka terintimidasi oleh konsep ras yang dicetuskan bangsa Eropa itu sendiri. Ada beberapa ras manusia yang ada di dunia, Europaeus, yang dikategorikan sebagai manusia yang pintar, orang yang aktif, berjiwa petualang, hidup teratur, cerdas. Ada Asiaticus, Americanus, dan Africanus. Dan saudaraku, kita sebagai orang Indonesia, ras kita itu masuk ke Asiaticus. Yang kemudian kepelbagaian etnis. Etnis adalah penyebutan yang diberikan kepada kelompok manusia di daerah tertentu dengan adat kebiasaannya sendiri. Etnis lebih umum dikenal dengan istilah suku. Dan setiap suku ini mengembangkan bahasa, logat, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, bahkan sistem-sistem etika tertentu. Hal-hal yang pantas di tengah-tengah suku Batak belum tentu pantas di tengah suku Minangkabau, dan begitu sebaliknya. Dan kebiasaan atau adat istiadat ini diformulasikan sedemikian rupa sesuai dengan nilai-nilai luhur yang sudah ditanamkan para nenek moyang pada masa yang lalu. Ada banyak etnis di Indonesia. Beberapa contoh diantaranya adalah Jawa, Batak, Tionghoa, Bugis, Nias, Minangkabau. Kalau kita ke Jawa Barat, Sunda, ada Madura, Irian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, gender. Gender adalah perbedaan peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Contohnya begini. Biasanya, kalau dikatakan seorang pemimpin itu lebih cocok diperankan oleh seorang laki-laki dibanding seorang perempuan. Itu konsep yang dikonstruksikan. Kepantasan peran laki-laki dan perempuan antar kelompok sosial bisa berbeda satu sama lain, serta bisa berubah dengan perkembangan zaman. Dulu pemimpin-pemimpin itu rata-rata laki-laki. Sekarang perempuan punya kesempatan yang sama besar dengan laki-laki. Ada yang berubah. Contoh, dahulu orang menganggap memasak dan menjahit sebagai cocoknya diperankan oleh perempuan. Tapi sekarang ini kita lihat banyak koki, bahkan banyak penjahit-penjahit yang sangat profesional, ternama, itu berasal dari laki-laki. Tapi dulu memang kalau katakan memasak, menjahit itu orang
image seorang itu cocoknya dikerjakan perempuan. Kalau kita klasifikasikan gender, maka kita ketemu dengan istilah maskulin, kesannya laki-laki, feminin, kesannya perempuan. Hal ini jelas bisa kita bedakan. Kalau kita beli parfum, yang laki-laki biasanya suka aroma yang lebih keras, kesannya maskulin. Yang cewek atau perempuan suka aroma yang lembut, karena itu feminin banget. Tapi ingat, gender tidak sama dengan jenis kelamin. Gender itu adalah memberikan kesan atau peran terhadap cocoknya terhadap laki-laki atau perempuan. Sedangkan jenis kelamin jelas laki-laki dan perempuan. Di tengah keberagaman ini, maka muncullah berbagai masalah. Yang paling umum, kita tahu diskriminasi rasial pernah terjadi. Diperlakukan oleh orang-orang kulit putih terhadap orang kulit hitam, baik di Eropa, Amerika, Australia, dan lain sebagainya. Yang kedua, diskriminasi etnis. Ada etnis yang tidak punya kesempatan yang sama dengan etnis yang lain. Di Indonesia mungkin pernah terjadi di mana orang-orang yang beretnis atau bersuku Tionghoa tidak punya kesempatan menjadi pemimpin atau pegawai negeri, tapi sekarang terbuka kesempatan seluas-luasnya asal punya kemampuan. Dan yang ketiga, diskriminasi wanita, dan ini masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat modern sekarang. Tetapi bagaimana pesan Tuhan untuk kita? Mungkin kita terdiri dari ras yang berbeda, etnis yang berbeda, juga mungkin gender yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda. Pesan Tuhan Yesus pada kita gampang. Di Matius 7 ayat 12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Isi seluruh Alkitab, isi seluruh firman Tuhan. Kalau kau tidak ingin rasmu, etnismu, jenis kelaminmu dihina atau ditempatkan lebih rendah daripada ras, etnis, atau jenis kelamin yang lain, jangan lakukan hal yang demikian kepada orang lain. Mari kita saling menghormati agar di tengah keberagaman ini tercipta kerukunan, keharmonisan, dan keindahan. Sekian dari saya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Salam.